Kaliana, kita sudah ada di Borobudur nih. Iya kalian tahu kan bahwa Borobudur adalah bagian sejarah Indonesia. Iya, betul sekali. Sangat indah. Iya, keren. Oke Karin, kita akan mulaikan ibadah kita saat ini ya. Iya. Kita ajak adik-adik di rumah Iya, untuk kita Kak. bersama-sama memulaikan ibadah kita. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, sekalipun kalian ada di rumah masing-masing. Tetapi percayalah, Yesus tetap ada menyertai kita. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Siapkan hatimu, siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari adik-adik, sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Rasakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah,
Mari kita semua berdoa, mulaikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada. Tuhan ada bersama dengan kami. Besertalah dengan kami dalam ibadah kami. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante ajak teman-teman yang lain dulu ya. Yuk teman-teman. Haleluya. Kita akan berkenalan, kalau kanan kiri kalian belum kenal, kenalan ya. Dengan pujian ini, kita akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ayo cari teman yang lain. Haleluya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Nah, adik-adik, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti kasih Tuhan kepada kita semua. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian KASIH. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus.
kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 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 Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kita bersorak menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik ambil sikap untuk kita menyanyi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita, persiapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Puji Tuhan, adik-adik semua yang di rumah, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pada saat ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan setiap hati kami, setiap tubuh kami, setiap pikiran kami, untuk kami duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan itu selalu tertanam di dalam hati kami dan selalu bertumbuh subur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah bersorak untuk Tuhan, bahkan kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Wah, tadi kakak senang sekali mengikuti ibadah yang ada. Kakak senang sekali. Kalau kakak saja senang, apalagi Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus jauh lebih senang, jauh lebih bahagia saat kita memuji, saat kita memuliakan Tuhan tadi. Puji nama Tuhan, adik-adik yang kekasih, saat ini kita akan masuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Samuel. Oh iya, lupa. Sebelum itu, kita harus menghafal ayat yang minggu lalu sudah diberikan oleh kakak-kakak yang ada. Ayat itu terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Mari adik-adik, kita menghafalnya bersama-sama. Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Kita hafal bersama-sama ya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Puji Tuhan. 100 untuk adik-adik yang bisa menghafal ayat tersebut. Tapi adik-adik yang belum bisa menghafalnya, hari ini kakak akan memberikan juga ayat firman Tuhan, ayat hafalan. Kita akan menghafalnya juga bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berbicara tentang satu tokoh Alkitab, yaitu Samuel. Pembacaan tersebut terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Kita buka bersama-sama. Siapkan Alkitabnya atau ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Puji Tuhan. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 21. Wah, panjang ya. Tapi kita nggak baca semua. Kita baca ayat yang ke-18. Ayo kita baca bersama-sama.
Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Puji nama Tuhan, adik-adik. Jadi di mana di sini berjudul tentang Samuel terpanggil. Di satu kota di Israel ada seorang yang bernama Samuel. Dia itu tinggal bersama-sama dengan Imam Eli, di mana saat dia tinggal bersama-sama dengan Imam Eli, dia adalah anak yang jujur, anak yang baik, anak yang setia beribadah kepada Tuhan, bahkan anak yang menghormati orang tua. Puji nama Tuhan. Bapak adik-adik yang kekasih, Samuel ini merupakan seorang yang hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Samuel disayangi oleh Eli. Suatu ketika di suatu malam, Samuel ini dipanggil oleh Tuhan. Samuel dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan memberikan pesan kepada Samuel agar memberitahukan pesan tersebut kepada Imam Eli. Namun adik-adik, pesan tersebut mungkin ya membuat Imam Eli sakit hati. Karena apa pesannya? Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-13. Kakak akan membacakannya, adik-adik boleh menyimak di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dari dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Jadi adik-adik, dosa daripada anak-anak Imam Eli yang Tuhan sampaikan kepada Samuel itu harus Samuel beritahu kepada Imam Eli. Wah, pasti Imam Eli akan sakit hati ya kalau mendengarkan hal tersebut. Namun Samuel harus memberitahukan pesan Tuhan tersebut, mau tidak mau, karena itu merupakan pesan Tuhan. Dia harus memberitahukannya kepada Imam Eli. Dan saat itu adik-adik, di ayat 15 berkata bahwa Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel senggan memberitahukan penglihatan itu kepada Imam Eli. Namun Samuel itu rasanya sungkan untuk memberitahukan perkataan itu kepada Imam Eli. Karena dia kasihan, dia takut mungkin ya kalau Imam Eli nanti akan kehilangan anak-anaknya. Tapi apa yang direspon oleh Imam Eli? Dia berkata bahwa dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Namun dengan senang hati Samuel dengan penuh keberanian, Samuel berani untuk memberitahukan hal itu kepada Imam Eli. Dia menjawab dengan sejujur-jujurnya kepada Imam Eli. Dia berkata tentang apa yang sudah diberitahukan Tuhan kepada Imam Eli. Dia berkata sejujur-jujurnya, wah, tapi Imam Eli bisa, puji Tuhan, Imam Eli bisa menerima pesan daripada Tuhan tersebut. Samuel berkata jujur, apapun, walaupun dia harus mengambil resiko, tapi Samuel bisa berkata jujur kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Puji nama Tuhan adik-adik. Mungkin terkadang kita ini kadang sulit untuk berkata jujur, baik kepada orang tua, kepada teman kita, maupun kepada guru kita. Kita belum mengerjakan PR, namun kita bilang kita sudah karena kita takut. Salah seperti itu adik-adik. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup jujur di hadapan Tuhan, yang hidup jujur di hadapan manusia. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Di dalam anak-anak Tuhan tidak ada kegelapan, yaitu tidak ada tipu muslihat dan juga tidak ada ketidakjujuran. Namun anak-anak Tuhan yang sesungguhnya adalah anak-anak Tuhan yang berani, anak-anak Tuhan yang berani mengungkapkan kejujuran. Puji nama Tuhan. Satu ayat yang kakak ingin sampaikan kepada adik-adik yang ada, kita buka di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Kita buka bersama-sama.
Kakak akan membacanya dan adik-adik boleh menyimaknya di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wah, jadi apa yang benar harus kita beritakan. Kalau memang itu benar, kita katakan saja itu benar. Kalau memang itu tidak benar, kita harus berani untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Itu sebabnya kita harus menjadi anak Tuhan yang berani, anak Tuhan yang berdiri di atas kejujuran, anak Tuhan yang berani untuk mengungkapkan hal yang benar, karena Tuhan mau kita mengatakan yang benar di hadapan Tuhan. Di sini dia berkata bahwa jika ya, hendaklah kamu katakannya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lain daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari si jahat. Si jahat itu siapa? Si jahat adalah iblis. Iblis yang mau agar kita sama seperti dia, suka menipu, tidak berkata jujur. Namun karena Samuel ini adalah seorang anak Tuhan, dia berani untuk berkata jujur. Kita juga anak Tuhan, jadi kita harus berani juga untuk berkata jujur. Amin adik-adik. Kalau memang kita sempat tidak jujur di kemarin-kemarin hari, mari sekarang kita waktunya untuk berubah. Kita harus berhidup berkata jujur, hidup berkata benar, dan juga tidak mendengarkan hal-hal yang salah, hal-hal yang menghalangi kita untuk berkata jujur. Puji nama Tuhan adik-adik, senang sekali kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita sudah melihat bahwa di mana Samuel itu dipanggil oleh Tuhan, karena Samuel itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kakak juga akan memberikan satu ayat hafalan kepada adik-adik yang di rumah. Kalau adik-adik yang kemarin tidak sempat hafal, karena mungkin sibuk mengerjakan tugas, atau mungkin sibuk mengerjakan hal-hal yang lain, membantu orang tua dan sebagainya, mari adik-adik, ayo kita hari ini harus hafal ayat hafalannya. Pendek saja kok, seperti minggu-minggu kemarin. Kita ayat hafalannya terdapat seperti ayat pokok kita tadi adik-adik, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Kita membacakannya bersama-sama. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu pun. Puji Tuhan, adik-adik, kita harus menghafal ayat itu, dan minggu depan kita akan bertemu kembali dan kita akan membacakan ayat hafalan itu bersama-sama. Puji nama Tuhan, saatnya kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama menjadi seperti Samuel yang hidupnya jujur di hadapan Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan saat dia hidup jujur di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangan, dan saatnya kita berdoa. Puji nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang kembali datang kepada kami di hari ini Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup berkenan di hadapan Engkau seperti Samuel ya Tuhan. Untuk mengajarkan kami untuk hidup jujur di hadapan Engkau ya Tuhan. Berani berkata jujur walaupun itu salah, namun kami akan belajar untuk berkata jujur di hadapan Engkau dan juga di hadapan manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuhan meteraikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, agar kemanapun kami pergi, kami boleh mengingat kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang minggu ini. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, biarlah kami hidup di dalam berkat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan.